Halo teman-teman trader dan investor, vibe positif aja di sini. Semoga kalian semua dalam kondisi prima ya. Hari ini kita bakal kupas tuntas pergerakan emas atau XAU atau USD yang lagi bikin deg-degan banyak pihak. Bayangkan, emas tiba-tiba terjun bebas dari sekitar US$4.378 ke US$4.030. Sebuah koreksi besar yang bikin banyak trader terperanjat. Bahkan mungkin ada yang kaget sampai melongo. Hehe. Nah, di video kali ini kita akan bedah habis 3 poin utama. Pertama, apa sih yang menyebabkan emas ini anjlok sedalam itu? Kedua, kita akan lihat bagaimana arus modal global bergerak, termasuk hubungan emas dengan pasar kripto yang lagi panas. Dan ketiga, ini yang paling ditunggu-tunggu. Kita akan proyeksikan kenapa minggu depan ada peluang emas bisa kembali merangkak naik ke sekitar US$4.200. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis ya, karena informasinya padat dan bisa jadi bekal penting untuk keputusan trading kalian. Yuk, langsung saja kita selami. Poin pertama. Kenapa emas ini terjun bebas? Faktor pertama yang sangat berpengaruh adalah dinamika politik dan geopolitik global. Selama ini, emas dikenal sebagai aset safe haven, tempat para investor berlindung ketika ada ketegangan global, pirang dagang, atau risiko geopolitik yang meningkat. Kita semua tahu, beberapa waktu belakangan ini, isu-isu tersebut memang sempat memanas. Namun, belakangan ini mulai muncul sinyal-sinyal positif atau setidaknya reduksi ketegangan. Misalnya, kita melihat adanya peredaan ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan China, atau berita-berita lain yang mengindikasikan risiko keamanan global sedikit menurun. Ketika sentimen pasar mulai merasa lebih aman, permintaan terhadap aset safe haven seperti emas otomatis akan berkurang. Logis kan? Kalau kondisi tenang, orang cenderung cari untung di aset berisiko, bukan? Selain itu, kebijakan bank sentral juga punya peran besar. Contohnya, Federal Reserve di AS yang menunjukkan nada cukup atau tidak agresif dalam menurunkan suku bunga. Ini bisa diartikan pasar melihat ekonomi AS masih cukup kuat. Dan hasilnya, dolar AS bisa menguat. Ingat, emas punya korelasi terbalik dengan dolar. Kalau dolar menguat, emas biasanya tertekan. Jadi, kombinasi inilah yang membuat emas kehilangan daya tariknya sebagai pelindung nilai. Nah, ini dia faktor yang lagi hits. Outflow modal ke kripto atau yang kita sebut risk on shift. Ketika sentimen risiko global menurun, investor yang tadinya parkir aman di emas mulai melirik asitazid yang menawarkan potensi keuntungan lebih tinggi, alias lebih berisiko. Saham dan yang paling mencuri perhatian adalah kripto. Ada rotasi modal besar-besaran di sini. Uang mulai keluar dari emas dan masuk ke aset digital seperti altcoin atau kripto lainnya. Beberapa analisis bahkan menyebutkan bahwa salah satu penyebab koreksi emas ini adalah shifting sentiment toward digital assets. Coba bayangkan, jika dana besar mulai berpindah dari emas ke kripto, atau setidaknya sebagian portofolio dialihkan, secara otomatis permintaan emas akan menurun drastis. Dan harganya pun ikut anjlok. Ini menunjukkan bagaimana pasar keuangan modern saling terhubung dan sangat dinamis. Terakhir, dan ini klasik banget, adalah profit taking dan faktor teknikal. Emas ini kan baru saja mencapai level ultra tinggi, di sekitar US$4.378. Wajar dong kalau banyak investor yang sudah untung besar kemudian memutuskan untuk mengamankan profit mereka. Istilahnya profit taking klasik setelah rally yang begitu panjang dan kencang. Dari sisi teknikal, emas juga sudah terlihat overbought dengan indikator RSI yang tinggi dan jumlah posisi long yang sangat banyak. Nah, ketika sedikit saja ada berita negatif atau sentimen pasar berbalik, hal ini bisa langsung memicu aksi jual besar-besaran atau sell-off. Jadi, gabungan dari ketegangan geopolitik yang mereda, penguatan dolar, arus modal yang beralih ke aset berisiko seperti kripto, ditambah lagi aksi profit taking masif. Semuanya berkontribusi pada penurunan emas dari US$4.378 ke US$4.030 ini. Oke, itu tadi analisis kenapa emas terjun bebas. Sekarang, kita beralih ke bagian yang mungkin paling kalian tunggu-tunggu. Prediksi untuk minggu depan. Kenapa emas punya peluang untuk rebound, bahkan bisa kembali ke sekitar US$4.200? Pertama, mari kita ingat, risiko geopolitik itu
belum sepenuhnya hilang. Konflik global, ketegangan dagang yang bisa sewaktu-waktu memanas lagi, atau potensi krisis keuangan, semua ini masih bersembunyi di balik tirai. Jika ada pemicu baru, meski kecil, yang mengindikasikan risiko kembali meningkat, investor bisa dengan sangat cepat kembali berbandong-bandong ke emas sebagai aset safe haven. Jadi, jangan salah sangka, api itu masih ada, hanya sedang sedikit mereda. Kedua, The Fed dan kebijakan suku bunga. Meski saat ini, The Fed menunjukkan sikap tidak agresif, potensi mereka menurunkan suku bunga di masa depan itu tetap ada. Jika nanti muncul sinyal-sinyal penurunan suku bunga atau pelonggaran kebijakan moneter, ini akan sangat positif bagi harga emas. Alasannya, suku bunga yang lebih rendah membuat aset non-bunga seperti emas menjadi lebih menarik dibandingkan aset yang memberikan imbal hasil. Ketiga, faktor teknikal lagi. Karena penurunannya sudah sangat signifikan, kita bisa melihat adanya potensi rebound dari sisi teknikal. Level support yang kuat kemungkinan besar terbentuk di sekitar US$4.000 hingga US$4.100. Di level-level ini, banyak trader yang melihatnya sebagai kesempatan emas untuk melakukan buy on dip, yaitu membeli saat harga turun karena dianggap sudah murah. Aksi beli ini bisa memicu pantulan harga ke atas. Dan yang terakhir, pengalihan modal mungkin saja berhenti atau bahkan berbalik arah. Meskipun saat ini banyak modal mengalir ke kripto, pasar kripto itu dikenal sangat volatile. Jika kripto mulai stagnan atau bahkan terjadi koreksi kecil, bukan tidak mungkin uang yang tadinya ke sana akan kembali mencari tempat berlindung di emas. Emas tetap memiliki daya tarik tersendiri sebagai aset yang terbukti tahan lama dan memiliki nilai intrinsik. Lalu, bagaimana target dan time frame-nya? Untuk minggu depan, target di sekitar US$4.200 ini terlihat sangat realistis. Mengingat harga saat ini di sekitar US$4.030, ini bukan berarti kita langsung berharap emas kembali ke puncak US$4.378. Ya kita harus tetap realistis. Skenarionya begini. Jika ada trigger positif yang kuat, misalnya data inflasi AS yang menunjukkan pelemahan signifikan, ini bisa memperkuat ekspektasi pasar bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga. Dalam skenario seperti ini, kenaikan ke US$4.200 hingga US$4.250 sangat mungkin terjadi dalam 5-7 hari kerja ke depan. Thank you yang sudah menonton. Ingat, UTK like, share, and kasih teman-teman tahu gold akan naik.